Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi ya dengan saya. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang kosakata yang mana seringkali orang itu salah dalam pengucapannya. Penasaran kan? Pokoknya tonton terus video sampai selesai. Dan jangan lupa subscribe yang belum subscribe, like, comment, and share pastinya. Selamat menyaksikan. Nah, langsung saja ya. Lafadz yang pertama itu lafadz amin. Nah, kita pasti sering banget kan dengar lafadz amin itu ketika diucapkan saat berjamaah, terus ketika kita selesai berdoa pasti mengucapkan lafadz amin. Cuma terkadang saya mendengar tidak semua orang itu tepat dalam mengucapkan lafadz tersebut. Contohnya nih, ada yang mengucapkan amin jadi pendek semua, terus ada yang amin jadi panjang semua. Nah, perbedaannya nih ya, kalau kita ngucapin amin pendek semua, nah itu artinya aman. Terus yang kedua, amin jadi a-nya panjang, mim-nya pendek, nah itu artinya orang yang meminta perlindungan. Terus ada lagi yang ngucapin amin jadi a-nya pendek, terus mim-nya tuh panjang, nah itu tuh artinya jujur. Nah, yang benar a-nya panjang, mim-nya panjang, jadi amin artinya semoga Allah mengabulkan doa kami. Nah, yang kedua yaitu lafadz kalimat wallahu a'lam bishawab. Nah, itu tuh artinya Allah itu yang lebih mengetahui dengan kebenaran, jadi Allah mengetahui kebenaran. Nah, kalau misalkan kita salah nih ngucapinnya itu fatal banget ya, jadi sangat mengerikan. Contohnya nih ya, kalau misalkan kita ngucap wallahu alam, alam itu artinya penyakit atau sakit. Jadi kalau diartiin Allah itu sakit, kan mana mungkin sih Allah itu sakit? Allah itu maha segalanya gitu kan, malah maha yang menyembuhkan gitu. Jadi kalau kita mengucapkan alam itu, aduh jangan banget pokoknya ya, perbaikin lagi. Terus ada lagi yang ngucapin wallahu alam jadi pakai ain aja, nah itu artinya Allah itu bendera. Jadi yang benar itu wallahu a'lam bishawab, Allah itu maha mengetahui kebenaran. Jadi itu. Nah, yang ketiga lanjut, yang ketiga itu muhrim dan mahram. Nah, ini suka keliru nih, kadang ada yang ngucapin gini ketika melihat orang yang lawan jenis bersentuhan, bukan muhrim. Nah, itu keliru. Kalau muhrim itu artinya orang yang memakai kain ihram. Tapi kalau kita ngelihat ada yang saling bersentuhan lawan jenis, nah ngomongnya bukan muhrim, itu salah ya. Yang benar bukan mahram. Jadi harus bisa bedain antara muhrim dan mahram. Nah, terus yang keempat lanjut, yang keempat itu syafakallah syafakillah. Nah, di sini juga sering keliru ya dalam pengucapannya. Misalkan gini, ada teman kita yang sakit, terus kita ngucapinnya syafakallah, itu khusus untuk laki-laki. Jadi kalau ada teman kita yang sakit dan itu laki-laki, terus dia ada di hadapan kita atau kita lagi berbicara dengannya, maka ucapinnya syafakallah. Jadi ada dhamir ka di situ yang menunjukkan tentang mukhatab, yaitu menunjukkan laki-laki. Terus kalau misalkan untuk perempuan yang sedang sakit dan berada di hadapan kita, itu ngucapin bukan syafakallah tapi syafakillah. Terus kalau misalkan ada teman kita yang sakit juga, tapi dia tuh nggak ada di hadapan kita gitu, cuman dengar aja kalau dia tuh sakit, terus dia tuh laki-laki, maka ngucapinnya bukan syafakallah tapi syafahullah pakai hu. Terus kalau misalkan perempuan yang sakit tapi nggak ada di hadapan kita juga, nah itu nyebutinnya syafahullah, jadi pakai dhamir ha yang berharokat fathah. Nah, yang kelima lafadz afwan jiddan. Nah, sebenarnya ini nggak terlalu familiar banget, cuman aku sering dengar aja kalau ada yang ngomong afwan jiddan gitu. Pada maksudnya kan mungkin maaf banget, tapi sebenarnya nggak usah pakai jiddan, cukup ilangin jiddannya, kita hanya menggunakan afwan. Itu udah menunjukkan kalau kita itu minta maaf yang sangat mendalam. Nah, beda lagi kalau misalkan kita mau minta maaf yang biasa-biasa aja, jadi makanya ana asif, saya meminta maaf. Nah, jadi itu ya perbedaannya. Kalau kita mau minta maaf yang benar-benar minta maaf yang mendalam banget, cukup hilangkan jidannya, jadi pakai afwan saja. Tapi kalau misalkan yang biasa-biasa ya asif, ana asif, saya minta maaf, kayak gitu. Yang terakhir, yang keenam itu jazakumullahu khairan.
kadang aku pernah ya ngucapin jazakillah atau jazakallah gitu, tapi jawabannya syukron, afwan, maksudnya afwan gitu. Tapi sebenarnya yang tepat itu kalau ada yang mengucapkan jazakillah atau jazakallah atau jazakumullah, cukup dengan jawaban wa iyyaka atau wa iyyaki. Ingat ya, tadi udah dibahas kalau misalkan ka itu untuk menunjukkan laki-laki, kalau ki itu menunjukkan ke perempuan. Kalau misalkan yang syukron, sebenarnya bisa juga kita jawab dengan ma'asyukri, cuma yang lebih familiarnya aja yang sering digunakan itu pakainya afwan gitu. Jadi itu ya, untuk jazakillah jazakallah jawabannya wa iyyaka atau wa iyyaki. Terus kalau syukron bisa juga afwan, bisa juga ma'asyukri. Jadi itu dia ya tadi beberapa kosakata yang sering banget kita dengar kesalahan-kesalahannya. Semoga dengan adanya video ini yang menonton gitu, semoga aja banyak yang nonton, jadi kita bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan tersebut. Mungkin cukup sekian ya video dari saya. Pokoknya terima kasih telah menyaksikan dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.